Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review ulang speaker yang udah pernah gue beli 2 tahun lalu. Jadi kenapa gue review ulang? Karena kebetulan gue pindah kamar, pindah rumah, dan waktu di video sebelumnya suaranya itu kurang kedengeran. Banyak yang komen juga sih kalau suara gue terlalu kecil. Jadi hasilnya mungkin kurang memuaskan lah gitu. Daripada yang video lama gue hapus, gue re-upload, mendingan ini aja gue review ulang. Nah, ini speakernya yaitu Dazumba, serinya DW166. Gue beli bulan Oktober 2017 dan harganya itu sekitar 350 ribuan lah. Sekarang mungkin ada yang lebih murah ya. Udah turun harga atau belum, entahlah gitu. Nah, jadi maklum kalau kondisinya berdebu. Kemarin sih udah gua lap-lapin dikit. Nah, jadi kita mendapatkan ini 2 buah terrible atau Twitternya kalau biasanya orang-orang bilang sih. Kemudian kita juga dapat, ini kok macet. Nah, ini agak cepat aja ya. Nah, ini dia. Ini speaker atau subwoofernya. Jadi subwoofernya kayak gini, bentuknya gede. Ya lumayan ya, lumayan bisa dibilang gede sih, tuh lumayan segini. Lebarnya kira-kira 20 cm. Karena ini gue ukuran keramik 30 cm kan, ini sekitar 20 cm. Kemudian lebarnya sekitar 15 cm. Tingginya ini ya 20 cm juga lah kayaknya mah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu spek-speknya di kardusnya ya. Ini berat loh. Beratnya sekitar berapa ya? 2 kiloan mah ada ini, 2 kiloan lebih. Nah, di sini kita pakai speakernya itu bisa digunakan menggunakan colokan USB 2.1. Nah, terus memori SD atau MMC card reader bisa, kemudian Bluetooth juga bisa. Jadi di tahun 2017 ini speaker udah menggunakan Bluetooth, jadi udah lumayan bagus lah ya. Nah, ini warnanya ada merah, silver, sama rose gold. Gue beli yang warna silver. Jadi semuanya itu dominannya hitam, ininya hitam. Cuman yang membedakan ininya nih, bagian bawahnya. Nah, di sini nggak ada ininya ya, spesifikasi untuk berapa wattnya. Mungkin di dalamnya ada ya, di buku panduannya di sini. Ini gue juga masih komplit sih sebenarnya, kalau dijual lagi juga bisa. Dan kalau dijual lagi harganya masih bisa 200 ribuan ini. Oh, ini waktu itu informasi pembayaran. Pembayarannya berapa gue ya? Wah, gue ternyata beli malah harganya cuman 240 ribu tuh. 240 ribu dapat diskon, jadi cuman sekitar 200 ribuan lah, 199 ribu ya. Lumayan. Tapi kok sekarang harganya mahal ya? Gue lihat kemarin harganya sekitar 350-an, paling murah-murahnya ada yang 300 ribu gitu. Oh, ini speakernya tuh 15 watt, jadi lumayan besar ya wattnya, lumayan kencang hasilnya. Oke, bagus lah. Gue malah nyari speaker itu yang wattnya di atas 10, jadinya bisa menghasilkan bass yang bagus. Menurut gue ya, sepengetahuan gue sih. Kalau wattnya kecil kayak 5 watt atau 2 watt, 3 watt gitu, ya kurang nendang aja gitu.
Nah langsung aja, jadi posisi kabelnya itu begini. Sekalian mungkin bagi kalian ada yang baru beli dan mau beli ya, kalau yang belum tahu cara pasang kabelnya. Jadi kabel power yang ini udah terpasang otomatis di belakangnya, di sini ya. Tuh kabel powernya udah terpasang otomatis. Berat ini, megangnya ribet gue, ngeri jatuh. Nah, lalu di sini ada lubang 2 dan ini 1. Lubang 2 ini dicolokin, kita dapat kabel kayak gini nih. Jadi kabel merah dan warna putih. Colokin aja sesuai dengan warnanya. Ini warna merah, ini warna putih. Ini keduanya untuk audio, tidak ada yang untuk video. Video biasanya warnanya kuning. Nah ini karena udah gua ikat begini ya. Kemudian ujung kabel yang dua ini ujungnya seperti ini, jack 3,5 mili. Nah kayak gini ujungnya bisa langsung dicolok ke handphone ataupun komputer. Nah ini speaker yang 2 kecil-kecil ini, dia juga udah terhubung otomatis oleh kabel ini. Jadi kabelnya nggak bisa dicopot, dua-duanya tuh disatukan oleh kabel yang ujungnya juga sama, 3,5 mm. Nah kabel yang ini dicolokinnya ke sini nih, ke yang ini ya, audio out. Jadi ke sini, jangan salah ya, yang kabel dari ini colokinnya ke komputer atau ke handphone. Nah ini udah kayak gini aja. Oh iya, sebelumnya gue mau ngasih tahu desainnya dulu ya. Desainnya ini terbuat dari kayu, entah triplek atau kayu apa ya namanya itu, multiplek atau karbot ya, yang ancuran kayak gitu, karbot. Tapi keras sih, tuh. Keras, triplek kayaknya sini. Ininya plastik ya biasa, depan-depan kayak gininya, bagiannya ini bukan metal tapi plastik. Nah kemudian di samping sininya juga ada multimedianya nih. Ini ada tombol volume up, ini volume down. Kok kebalik ya? Jadi volume up itu di bawah, volume down itu malah di atas. Nah ini juga berfungsi untuk tombol next dan previous. Ini tombol play dan pause yang tengah nih. Tombol yang tengah ini juga difungsikan sebagai pengubah mode. Jadi kalau kita mau ngubah dari Bluetooth ke kabel, itu tekan yang lama ya, tombol ini ya ditekan lama. Kalau kita tekannya cuma sekali, itu untuk play dan pause aja. Kemudian di sini kita disediakan slot atau port dari memory card. Memory cardnya ini lebar ya, jenisnya SD. Jadi kalau misalkan kalian pakai memori handphone yang kecil, itu kalian memerlukan adapter untuk masuk ke dalam port ini. Malah enak begini sih menurut gue ya. Jadi kita bisa menggunakan memori apa aja, mau M2, mau M2 Pro, mau micro SD atau SD card, itu bisa masuk semua. Nah ini juga kita disediakan port USB. USB ini untuk nyetel musik juga dia. Jadi ya komplit lah. Sayangnya nggak ada radionya ya. Kalau ada radionya lebih mantep lagi nih. Dan ini bahannya plastik. Kalau ini plastik semua, tapi plastik semua juga lumayan bagus sih plastiknya. Dan ini kendor ya, maksudnya ini tuh karet tuh, kayak semacam ya speaker gitulah. Bukan karet sih, kayak apa ya, kayak kertas atau plastik gitu. Tapi dia nggak keras, jadi dia nanti kalau misalkan speaker ini berbunyi atau aktif, ini dia bisa maju mundur gitu, bagus. Dan di sini juga di bawahnya nih, ini ada subwoofernya tuh, karetnya, jadinya dia bisa nendang suaranya. Dia diletakkan di bawah
bagus. Jadi biar suaranya itu lebih bagus, lebih keluar. Nah, lanjut untuk bagian depan. Ini bagian utama, bagian depan ya. Ini ada volume, kemudian pengaturan bass, dan di sini ada lubang untuk hawa ya. Jadi udara biar keluar, jadinya nggak suaranya itu nggak mendem karena ada lubangnya ini. Dan bisa pecah kalau nggak ada lubang keluarannya kayak gini sih speakernya. Kalau disetel dengan volume max selama beberapa jam gitu. Nah, di sini ada pengaturan volume, ini ada pengaturan bassnya, pengaturan terrible-nya nggak ada sih ya. Jadi selain di sini, volume juga bisa diatur di sini. Itu jadi ada dua pengaturan. Langsung aja kita setel musik untuk uji cobanya. Ini udah gue colokin semua ya. Harusnya sih berfungsi dengan baik. Nah, ini udah dicolokin, terus kita jangan lupa untuk menyalakan powernya di sini ya. Bluetooth dihidupkan. Nah, sedang mencari perangkat. Tuh ada mbak-mbak yang ngomong, cewek. Jadi mode pertama ini Bluetooth. Kita jangan salah, kok nggak ada suaranya gitu, karena modenya yang pertama itu otomatis Bluetooth. Kalau kita ini gue colokin ke komputer kabelnya ya, karena HP-nya lagi dipakai untuk merekam, jadi Bluetooth-nya nggak bisa dipakai kayak gitu. Kita untuk mengganti mode, tekan tombol yang tengah ini ya. Kelihatan nggak sih? Susah amat. Nah, ini nih ya, yang tengah, tekan lama. Nah, udah ada bunyi suaranya kan, itu udah ganti mode. Ketika kita tekan lagi, sedang mencari perangkat. nah, jadi dia otomatis Bluetooth. Jadi kalau kita tekan mode yang ini, itu otomatis Bluetooth dan ganti mode auxiliary. Yang ini nih colokan. Kalau mau nyetel pakai flash disk, tinggal colok aja, dia otomatis mendeteksi. Nah, ini udah mode kabel lagi. Kita tes musiknya ya. Nah, tadi itu suara normal ya, belum volume max, belum volume maksimal nih, liatin tuh. Ini volumenya baru nyampe di sini, kelihatan nggak tuh? Volumenya baru segini, bassnya juga belum maksimal. Mari kita maksimalkan. Pelan-pelan tapi ya maksimalinya nggak sekaligus, sambil nyetel musik. Nah, jadi tadi gue nggak kuat, berisik banget, suaranya kenceng banget. Gue nggak kuat dengerinnya lagi, nggak enak, ganggu tetangga juga takutnya.
Bassnya tadi sudah mentok, tapi volumenya tadi cuman paling 2 detik lah gue bikin mentok. Itu yang tangan gue begini-gini, itu udah mentok suara volumenya. Dan speakernya ini pun sampai geter ya, jadi dia sampai bergeser dari posisinya dikit-dikit. Beneran, sumpah gede banget suaranya. Harga segini menurut gue worth it banget, bisa awet sampai dengan 2 tahun lebih. Ya sekitar 2 tahun lebih, karena ini kan bulan April, gue belinya bulan Oktober. Nanti Oktober bulan sekarang, April kan bulan 4, Oktober bulan 10. Jadi 6 bulan lagi itu 3 tahun. Dan suaranya ini bagus banget, masih nggak ada perubahan, malah lebih besar ya. Gue sendiri nggak pernah nyetel sampai volume maksimal, karena ya itu takut ganggu tetangga. Jadi gue saranin sih kalau kalian nyetel di kamar, di ruang yang tertutup, biar nggak ganggu tetangga, pakai peredam suara kalau perlu gitu kan di kamar lo. Buat nonton film oke, buat dengerin musik oke, home theater juga oke, dengan harga yang sangat-sangat murah bagi home theater ya. Kalau home theater kan rata-rata 500 sampai 1 juta ke atas. Kalau ini harganya 300 ribuan aja, bahkan ada yang jual 200 ribuan. Tapi udah oke banget suaranya, bassnya oke. Kita setel lagi coba ya, bassnya mentok tapi volume standar. Nah itu volumenya kurang lebih berapa ya, nggak nyampe setengah sih, 30-40% lah dari volume maksimal. Dan gedenya udah bisa ngalahin suara speaker yang kemarin gue beli harga 50 ribuan. Jadi kalau harga ini 4 kali lebih mahal sih, worth it banget ya harganya. Ya udah, sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.